Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Novita Ramadhani dari PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar mengenai aritmatika sosial. Media pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu Quizizz dan aplikasi Scratch. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Sebelum pembelajaran dimulai, tentunya kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan dan menentukan nilai keseluruhan, nilai per unit, banyaknya unit, harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Yang kedua, kita dapat menganalisis masalah yang berhubungan dengan aritmatika sosial, yaitu harga jual, harga beli, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Ketika kita berkunjung ke pasar tradisional atau pasar swalayan maupun tempat berbelanja lainnya, dimanapun kita berada, pasti akan menerapkan materi aritmatika sosial. Di pasar, kamu akan melihat penjual, pembeli, harga barang, harga diskon, dan lainnya. Dari situasi tersebut, banyak permasalahan yang dialami pedagang maupun pembeli. Ada pedagang yang senang karena mendapat keuntungan, adapun pedagang yang sedih mendapat kerugian. Masalah seperti ini dapat dipecahkan dengan aritmatika sosial. Manfaat aritmatika sosial bagi pedagang yaitu pedagang dapat memperhitungkan berapa harga barang untuk dijual dengan memperhitungkan keuntungan yang akan diperolehnya. Ketika mengalami kerugian, pedagang dapat memprediksinya berapa besar kerugian yang dideritanya dan memperbaikinya di kemudian hari agar tidak akan memperoleh kerugian lagi. Adapun manfaat aritmatika sosial bagi pembeli yaitu pembeli dapat memperhitungkan harga pembelian dengan sisa uang yang dimiliki sehingga dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Tahukah kamu apa sebenarnya yang dimaksud dengan aritmatika sosial? Aritmatika sosial merupakan salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang mempelajari tentang matematika pada kehidupan sosial. Misalnya, di bidang ekonomi, bidang geografi, dan bidang sosiologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial ini, akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang nilai keseluruhan dan nilai per unit. Apa kamu tahu apa itu nilai keseluruhan dan nilai per unit? Untuk mengetahuinya, yuk perhatikan permasalahan berikut ini. Permisi Bu, buku tulis ini harganya berapa ya Bu? Iya Kak, untuk satu pak buku tulis isinya ada 6 buah buku. Harganya Rp18.000 saja Kak. Saya mau beli satu buku Bu, apakah bisa? Bisa Kak. Dari permasalahan tersebut, bagaimana cara mencari harga yang harus dibayar untuk satu buah buku tulis? Dari permasalahan, diketahui harga satu pak buku tulis yaitu Rp18.000. Dan banyaknya buku satu pak adalah 6 buah buku. Jadi yang ditanyakannya itu berapa harga satuan buku. Untuk mencari harga satuan buku, kita dapat membagi harga buku satu pak dengan banyaknya buku satu pak. Dari yang diketahui, harga buku satu pak adalah Rp18.000. Dibagi banyaknya buku satu pak yaitu 6 buah. Jadi 18.000 dibagi 6 didapatkan hasilnya adalah 3.000. Jadi kesimpulannya didapatkan harga satu buku adalah Rp3.000. Apa itu nilai keseluruhan dan nilai per unit? Nilai keseluruhan merupakan nilai total dari semua unit yang ada.
Sedangkan nilai per unit merupakan nilai per satu satuan dari barang atau produk yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana mencari nilai keseluruhan dan nilai per unit. Jika diketahui nilai per unit suatu barang, maka yang dicari nilai keseluruhan sejumlah barang. Untuk mencari nilai keseluruhan barang, kita dapat menggunakan rumusan yaitu nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Jika diketahui nilai keseluruhan sejumlah barang, maka yang dicari nilai per unit suatu barang. Maka kita bisa menggunakan rumus nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Kita akan mempelajari tentang harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Apa itu harga jual, harga beli, untung, dan rugi? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak pembahasan berikut ini. Seorang pedagang membeli barang dari pabrik, kemudian pedagang tersebut menjualnya kembali ke pasar. Harga barang dari pabrik disebut dengan harga pembelian, dan harga penjualan barang di pasar disebut dengan harga penjualan. Jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka kita akan mengalami keuntungan. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Jika harga jual kurang dari harga beli, maka kita akan mengalami kerugian. Untuk mencari kerugiannya, kita bisa menggunakan rumus rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Jika diketahui harga jual suatu barang dan keuntungannya, maka yang dicari itu harga belinya. Maka kita bisa menggunakan rumus harga beli sama dengan harga jual dikurang untung. Jika diketahui harga jual suatu barang dan kerugiannya, maka kita dapat menggunakan rumus harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Jika diketahui harga beli suatu barang dan keuntungannya, maka kita bisa menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Jika diketahui harga beli suatu barang dan kerugiannya, maka kita bisa menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Selanjutnya, perhatikanlah permasalahan berikut ini. Pak Andi adalah pedagang buah di pasar. Sebelum berjualan di pasar, Pak Andi membeli buah-buahannya langsung dari petani buah untuk mendapatkan buah yang segar. Permisi, Pak. Iya, Pak. Saya ingin membeli jeruk ini, Pak. Namun, jeruk ini ingin saya jual kembali. Berapa harga per kilonya, Pak? Boleh, silakan, Pak. Untuk dijual kembali ya, Pak. Kalau begitu, saya jual 20.000 saja per kilonya untuk Bapak. Bapak bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Oke, Pak. Saya beli jeruknya sebanyak 30 kilo, Pak. Mohon dibungkus ya, Pak. Oke, ditunggu ya, Pak. Pak, saya mau beli buah. Silakan, mau beli buah apa, Bu? Saya mau beli jeruk. Sekilonya berapa, Pak? Jeruk 25.000 sekilonya, Bu. Kalau gitu, saya mau 3 kilo, Pak. Totalnya 75.000 ya, Bu. Oke, ditunggu ya, Bu. Ini buah jeruknya ya, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Kita telah menyimak permasalahan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari situasi yang dialami Pak Andi, apakah Pak Andi mengalami keuntungan atau kerugian? Lalu, berapakah besar keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Andi? Yuk, mari kita bahas. Pak Andi adalah pedagang buah di pasar. Pak Andi membeli 30 kg buah jeruk dengan harga
Rp20.000 per kilogram pada petani buah. Kemudian, Pak Andi menjual habis semua jeruknya dengan harga Rp25.000 per kilo. Apakah Pak Andi mengalami keuntungan atau kerugian? Lalu, berapakah besar keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Andi? Dari permasalahan diketahui banyaknya jeruk yang dibeli oleh Pak Andi yaitu 30 kg. Lalu, harga beli per kilonya yaitu Rp20.000. Selanjutnya, harga yang dijual Pak Andi per kilo yaitu Rp25.000. Yang ditanyakan, keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Andi dan besarnya keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Andi. Yang pertama, untuk mengetahui harga beli keseluruhan, kita bisa mengalihkan banyaknya jeruk dikali harga beli per kilonya. Banyaknya jeruk yang dibeli Pak Andi yaitu 30 kg dan harga per kilonya yaitu Rp20.000. Jadi didapatkan harga beli keseluruhan yaitu Rp600.000. Selanjutnya kita mencari harga jual keseluruhan. Banyaknya jeruk yaitu 30 kg, harga jualnya Rp25.000. 30 dikali Rp25.000 hasilnya yaitu Rp750.000. Kita dapatkan di sini harga belinya Rp600.000 dan harga jual keseluruhannya Rp750.000. Kita perhatikan di sini, harga jualnya itu Rp750.000 dan harga belinya itu Rp600.000. Di sini, harga jual itu lebih besar daripada harga beli. Jika harga jual lebih besar daripada harga beli, maka Pak Andi mengalami keuntungan. Nah, sekarang kita mencari besar keuntungannya. Untuk mencari besar keuntungan, kita mempunyai rumus harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya Rp750.000 dan harga belinya Rp600. 750 dikurang 600 yaitu 150. Jadi kita dapat kesimpulannya, besar keuntungan yang dialami Pak Andi yaitu Rp150.000. Pak Dani adalah seorang pedagang ayam potong di pasar. Sebelum berjualan di pasar, Pak Dani membeli dagangannya di peternakan ayam. Permisi Pak, Iya Pak, saya mau beli ayam 20 ekor Pak. Berapa harganya Pak? boleh silakan Pak. Untuk 20 ekor saya kasih harga Rp720.000 saja untuk Bapak. Enggak bisa kurang Pak, soalnya saya ingin jual lagi ayamnya. 690.000 gimana Pak? Bapak bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Oke, boleh Pak. Oke, ditunggu ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Permisi Pak, ada ayam potongnya Pak? Ada Bu, Satu ekornya berapa Pak? satu ekornya 40.000 Bu. Mau beli berapa ekor Bu? Saya mau beli 2 ekor aja Pak. Totalnya 40.000 Bu. Oke, ini uangnya ya Pak. Terima kasih Bu. Kita telah menyimak permasalahan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari situasi yang dialami Pak Dani, apakah Pak Dani mengalami keuntungan atau kerugian? Berapakah besar keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Dani? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Pak Dani adalah pedagang ayam potong di pasar. Pak Dani membeli 20 ekor ayam dengan harga Rp690.000. Kemudian, Pak Dani menjual 8 ekor ayamnya dengan harga Rp40.000 dan sisanya dijual dengan harga Rp30.000. Dari permasalahan dapat diketahui banyaknya ayam itu 20 ekor. Terus harga beli 20 ayam yaitu Rp690.000. Harga jualnya
Untuk 8 ekor seharga Rp40.000 dan untuk 12 ekor dijual seharga Rp30.000. Yang ditanyakan, apakah Pak Dani mengalami keuntungan atau kerugian? Terus berapa besarnya keuntungan dan kerugian yang dialami Pak Dani? Untuk menyelesaikannya, kita mencari harga jual keseluruhannya terlebih dahulu. Di sini diketahui 8 ekor itu harganya Rp40.000. Nah, berarti 8 dikali 40 ditambah 12 kali 30. Lalu dijumlahkan, hasilnya itu Rp680.000. Oke, di sini diketahui harga beli keseluruhannya itu Rp690.000 dan harga jual keseluruhannya itu Rp680.000. Dapat diketahui harga jual lebih kecil daripada harga beli. Karena harga jual lebih kecil dari harga beli, maka Pak Dani mengalami kerugian. Selanjutnya, kita akan mencari rugi menggunakan rumus harga beli dikurang harga jual. Harga belinya Rp690.000 dan harga jualnya Rp680.000. Rp690.000 dikurang Rp680.000, hasilnya itu Rp10.000. Jadi, di sini Pak Dani mengalami kerugian sebesar Rp10.000. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan aritmatika menggunakan aplikasi Scratch. Berikut link Scratch yang dapat kalian akses. Nah, di sini disediakan permasalahan 1, yaitu Fauzan membeli sepatu di pasar dengan harga Rp150.000. Kemudian Fauzan menjual kembali sepatu tersebut kepada Amir dengan harga Rp167.000. Apakah Fauzan mengalami untung atau rugi? Kemudian tentukan besar keuntungan atau kerugiannya. Selanjutnya, kita akan latihan soal menggunakan quizzes. Berikut link quizzes yang dapat kalian akses. Silahkan salin link yang tertera untuk memulai kuisnya. Ketikkan namamu sebelum memulai kuis. Selanjutnya, klik mulai game. Di sini tertera soal aritmatika sosial. Kerjakan soal dengan menuliskan jawaban di tempat yang tersedia dan upload langkah-langkah penyelesaianmu seperti berikut ini.
Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.